Liga 1 telah memasuki jeda sementara dengan tim-tim telah memainkan game week ke-11 meskipun beberapa tim baru bermain 9 kali seperti Persib akibat penundaan laga. Nah, di sini dari klasmen yang bisa kita lihat, kami pikir ada beberapa tim yang punya potensi besar untuk keluar jadi juara Liga 1 musim ini. Paling tidak jadi favorit. Borneo menunjukkan performa luar biasa dengan 100% win rate dari 10 laga. Lalu ada Persija yang sukses besar dengan para pemain asing Brasilnya. Malut yang mendapatkan banyak pemain kunci, Persib musim lalu juga luar biasa dengan 5 kemenangan beruntun. Dan Persib Bandung sendiri meski sempat terseok di awal, mereka juga bangkit dengan tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya, termasuk di level Asia. Ya jelas, 4 tim ini adalah tim-tim paling konsisten dan layak disebut sebagai favorit musim ini. Dan inilah ulasan dibalik ngerinya persaingan di papan atas Liga 1 musim ini. Musim ini Liga 1 Indonesia terasa semakin seru, bukan cuma karena pertandingan yang ketat, tapi juga karena kualitas lapangan yang makin bagus. Rumput di beberapa stadion sekarang terlihat rapi dan nyaman untuk dimainkan, sehingga pemain bisa menunjukkan performa terbaiknya. Selain itu, sistem VAR yang mulai diterapkan juga membuat permainan lebih sportif. Kontroversi soal keputusan wasit jadi berkurang. Faktor lain yang membuat Liga 1 makin menarik adalah bertambahnya jumlah pemain asing yang boleh direkrut oleh setiap tim, sampai 11 orang. Tak bisa dipungkiri, hal ini jelas meningkatkan kualitas permainan, karena membawa pengalaman dan skill berbeda ke liga kita. Hasilnya, tim-tim Indonesia mampu menunjukkan kualitasnya. Contohnya, Persib dan Dewa United yang berhasil memuncaki klasmen grup di ajang turnamen Asia. Ini bukti nyata bahwa kombinasi dari faktor-faktor tersebut bisa mengangkat level kompetisi Liga 1 secara keseluruhan. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. A black mouth oozing black almonds alive. Nah, menariknya, meski Persib dan Dewa United sedang mendominasi di kancah Asia, persaingan di Liga 1 ternyata nggak kalah sengit. Dewa United misalnya, sementara tampil di ajang Asia dengan mendominasi grup, tetapi di Liga 1 mereka hanya berada di papan tengah klasmen. Di sisi lain, ada Borneo FC yang justru lagi on fire. Dengan catatan 100% win rate dari 10 laga, rekor ini tentu jadi alarm bagi tim-tim lain yang ingin juara, bahwa nggak ada ruang buat lengah. Melihat hal ini, tim-tim seperti Persija, Malut United, hingga Persib terus menunjukkan performa impresif, berusaha memberikan tekanan pada dominasi Borneo FC. Nah, dari tim-tim yang sedang bersaing ini, sekarang kita membahas apa saja kelebihan masing-masing calon juara Liga 1 musim ini. Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam ini tampil luar biasa di musim ini. Kesebelasan dari Samarinda ini memimpin klasmen Super League dengan rekor sempurna, 10 kemenangan dari 10 pertandingan. Kesuksesan ini pun tak lepas dari koordinasi yang baik di semua lini. Di lini pertahanan, Borneo baru kebobolan 4 gol saja. Duet Komang Putra dan bek asal Burundi Christopher Rugira tampil sangat solid, sehingga lini tengah dan serang bisa bekerja lebih nyaman. Kemudian di lini tengah, ada Juan Felipe Villa yang jadi kunci permainan. Dengan mencatat 5 assist di musim ini, ia memanjakan para penyerang Borneo FC dengan servis yang akurat dan konsisten. Sementara itu, sosok yang paling mencuri perhatian adalah Mariano Peralta. Penyerang asal Argentina ini menjadi kunci dari performa agresif Borneo musim ini. Dengan catatan 9 gol dan 4 assist, Peralta benar-benar jadi motor serangan yang sulit dihentikan lawan. Namun betapapun hebatnya para pemain, semua pencapaian ini juga berkat tangan dingin pelatih Fabio Lefundes. Lefundes mampu menciptakan permainan yang solid, menjaga kekompakan, dan memastikan koordinasi tim berjalan maksimal. Kini Borneo sementara masih jadi tim terkuat di Super League. Tapi perlu diingat, masih ada 24 pertandingan lagi yang menanti. Persija.
Ya, musim ini Persija nampak serius untuk menciptakan tim yang benar-benar kuat. Mereka aktif mendatangkan pemain Brasil berkualitas seperti Maxwell Souza dan Aliano, sekaligus mengkombinasikannya dengan pemain lokal seperti Doni Tripamungkas hingga Axel Runtukahu. Di lini belakang Persija juga mendatangkan Jordi Amat untuk menemani Rizky Ridho sebagai tulang punggung pertahanan. Hasilnya fantastis, 11 pertandingan, 7 kemenangan, 2 imbang, 2 kekalahan. Produktivitas, 22 gol, kebobolan 8 kali. Ini menjadi start terbaik Persija dalam 4 musim terakhir, sekaligus menunjukkan keberhasilan proyek baru era Brasil yang dibangun manajemen. Ya, di bawah pelatih Brasil Mauricio Souza, Persija kini dikenal dengan permainan menyerang dan ritme cepat, atau kombinasi one touch play, pressing tinggi sejak lawan membangun serangan, serta dominasi penguasaan bola dan kontrol tempo. Jarang banget Persija kalah penguasaan bola. Dan inilah yang jadi senjata utama tim Jakarta musim ini. Dengan Alano dan Maxwell yang bermain di posisi sayap, serangan Persija tampil sangat tajam. Malut United. Keputusan Malut United untuk menarik paket juara dari Persib Bandung atau para pemain yang mengantarkan Persib juara di musim sebelumnya menjadi berkah tersendiri untuk tim yang relatif baru merangkak ke Liga 1 ini. Ya, musim ini Choro Alves, Tirone Del Pino, David da Silva hingga bek Gustavo Franca jadi kunci kebangkitan Malut. Setelah sempat mengalami inkonsisten di awal musim, Malut kini sukses bangkit. Dalam 10 pertandingan terakhir, mereka mencatat 6 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Mereka mengandalkan David da Silva, Chiro, dan Tirone sebagai trio lini serang yang didukung oleh Sayuri bersaudara. Kecepatan menjadi senjata utama bagi Malut yang membuat serangan mereka begitu terasa mematikan. Persib Bandung. Meskipun saat ini Persib masih di posisi 4, mereka masih punya 2 sisa laga tunda, di mana jika berhasil dimenangkan, tim ini bisa melewati poin Persija. Ya, musim ini Persib hadir dengan hal baru. Mereka mendatangkan pemain-pemain mewah, meski sempat mengalami kesulitan chemistry, tapi lambat laun Bojan Hodak mampu menyatukan tim secara perlahan. Di mana hasilnya, 6 laga terakhir Persib tak terkalahkan. Di AFC Elite 2, mereka memuncaki klasmen, sedangkan di Liga 1 sulit untuk mengimbangi Persib. Musim ini Persib tampil kuat di semua lini. Di belakang, Barba dan Matrikardi membuat Teja cukup nyaman. Sedangkan di tengah, Tom Haye jelas menunjukkan perbedaan kelas yang signifikan. Sementara di lini serang, meski terkadang masih kurang efektif, tapi faktanya Andrew Jung mulai menemukan ritmenya. Begitu juga winger William Barros. Persib sendiri masih memiliki ambisi besar untuk merebut gelar Liga 1. Setelah back-to-back juara bersejarah, mereka ingin memenangkan gelar untuk ketiga kalinya secara beruntun, sekaligus mengawinkan dengan gelar Asia. Mari kita lihat. Sebagai informasi tambahan, di musim ini top skor sementara dipegang oleh pemain Arema asal Brasil, Dalberto, dengan catatan 10 gol. Di bawahnya peringkat diisi oleh Mariano Peralta, Maxwell, dan William Barros. Pada akhirnya, persaingan yang ketat antara masing-masing klub ini jelas jadi hal yang menarik. Melihat bagaimana Borneo FC mampu mendominasi dan tampil solid, tetap berada di atas Persib dan Dewa United yang juga tampil impresif di level Asia. Hal ini membuktikan bahwa Liga 1 Indonesia kini semakin meningkat kualitasnya. Dengan berbagai faktor yang berperan di sini, dari kualitas lapangan yang makin baik, penerapan VAR untuk menjaga sportivitas, kemudian juga peningkatan jumlah pemain asing yang membawa pengalaman baru, serta strategi dan kedalaman skuad yang membuat persaingan di papan atas semakin sengit. Dan kondisi seperti ini, musim 2025-2026 tidak hanya menghadirkan juara baru atau dominasi tim tertentu, tapi juga memperlihatkan bahwa Liga 1 Indonesia semakin kompetitif, menarik, dan penuh kejutan di setiap pekannya.